Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Malinawati, NIM 1804-120901, Prodi Ekonomi Syariah, kelas E semester 4. Baik, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Outlook Perekonomian Indonesia pada tahun 2019, yang dimana pada Outlook Perekonomian Indonesia pada tahun 2019, secara umumnya perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang mengalami penggerakan yang sangat cukup baik, dan ada juga beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran atau tolak ukur. Yang pertama yaitu penggerakan nilai tukar, yang mana pada penggerakan nilai tukar itu bisa kita lihat sendiri pada rupiah pada tahun 2019 atau mengalami penggerakan yang sangat cukup stabil, disetarakan oleh forum 14.000, dan bahkan juga kita lihat di akhir tahun 2019 di bawah 14.000, jadi di level 13.680, atau juga mengalami penguatan sekitar 2,68%, yang dimana pada dasarnya penguatan review ini perekonomiannya domestik yang dipicu oleh kita sudah melewati tahun politik tahun 2019 yang sangat cukup menguras energi bangsa ini, yang mana bangsa ini juga dan kemudian berakhir dengan segmen politik yang sangat cukup baik, dan di Indonesia juga menjadi outlet investasi yang juga sangat cukup baik, dan jadi pilihan ini tercermin dari masuknya capital inflow ke investasi, yang mana di investasinya dalam negeri yang sangat kurang lebih dari 224,2 triliun, yang dimana sekitar 168 triliunnya masuk ke obligasi pemerintah, dan 50 triliunnya juga masuk ke saham, dan sebagian 3 triliunnya masuk ke obligasi, dan 2,6 triliunnya masuk ke SBY. Bahwa yang dimana mencerminkan supply atau dolar yang masuknya ke dalam negeri masih cukup kuat, kemudian diterkooperasikan penguatan dolarnya, atau bisa kita bilang penguatan rupiah, atau stabilitas rupiah, atau sepanjang pada tahun 2019 juga membaiknya ekspektasi cermin ada salah satu atau indikator yang hari ini masih menjadi referensi, atau juga bisa kita bilang kondisi suatu investasi atau suatu negara, yaitu CDS, yang dimana CDS yaitu Credit Default Swap, yaitu suatu indeks yang mencerminkan beberapa besar resikonya menjadi investasi suatu negara
semakin turunnya CDS tersebut, indeks CDS mencerminkan investasi atau premi yang harus dibayar oleh CDS tersebut, atau orang yang berinvestasi di CDS-nya dalam negeri atau dalam suatu investasi ini semakin berkurang pada Indonesia, yaitu pada tahun 2019 levelnya, yaitu level CDS-nya juga sangat cenderung turun atau turun drastis. Ini juga merupakan suatu indikator yang sangat bagus juga, yang dimana indikator juga mengalami penumpangan yang secara ekspektasi terhadap kondisi atau ekspektasinya dalam negeri. Kemudian juga hal yang bisa kita bisa tolak ukur, yaitu membaiknya ekonomi adalah investasi saham atau kita saham akhir tahun 2019 juga mengalami penguatan level 6.300, walaupun dimana sangat sedikit ekspektasinya. Baku pasar yang berharap sangat indeks, demikian juga masih tetap membaik dan juga mencerminkan bahwa pelaku pasar masih korupsi dengan kondisi investasinya dalam negeri. Juga hal yang lain dalam merupakan berita baik juga dalam devisa kita di Bank Indonesia dan masih cukup tinggi dan juga mencapai 129 US dollar. Ini juga sangat cukup baik. Sekian dari saya, mohon maaf atas salah katanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.